Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Janjimu seperti fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Oh, kasih-Mu Tuhan. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Oh, janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu,
dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Oh, janji-Mu Tuhan, ya dan amin. Kami mengucap syukur untuk setiap janji Tuhan yang digenapi dalam kehidupan kami. Terus bimbing kami dalam iman percaya, setia kepada Tuhan, dan percaya kepada janjinya, kepada kebenaran firman-Nya yang kami lihat satu demi satu dinyatakan. Teguhkan oleh kebenaran firman, sebentar kami renungkan, untuk kami makin diteguhkan di dalam Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Masih kisah Yusuf dan saudara-saudaranya. Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai dengan yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupan lah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membaca atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Gosyen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing, domba, dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu, dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benyamin pada bau Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra dan menangisi sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun dan begai-begainya. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Katakanlah kepada saudara-saudaramu, buatlah begini. Muatilah binatang-binatangmu dan pergilah ke tanah Kanaan. Jemputlah ayahmu dan seisi rumahmu, dan datanglah mendapatkan aku, maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir.
sehingga kamu akan mengecap kesuburan tanah ini. Selanjutnya engkau mendapat perintah mengatakan kepada mereka, buatlah begini. Bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu. Jemputlah ayahmu dari sana dan datanglah kemari. Janganlah kamu merasa sayang meninggalkan barang-barangmu, sebab apa yang paling baik di seluruh tanah Mesir ini adalah milikmu. Demikianlah dilakukan oleh anak-anak Israel itu. Yusuf memberikan kereta kepada mereka menurut perintah Firaun. Juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Kepada mereka masing-masing diberikannya sepotong pesalin, dan kepada Benyamin diberikannya 300 uang perak dan 5 potong pesalin. Di samping itu kepada ayahnya dikirimnya 10 ekor keledai jantan, dimuatinya dengan apa yang paling baik di Mesir. Lagi pula 10 ekor keledai betina dimuati dengan gandum dan roti, dan makanan untuk ayahnya dalam perjalanan. Kemudian ia melepas saudara-saudaranya serta berkata kepada mereka, janganlah berbantah-bantah di jalan. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai tanah Kanaan kepada Yakub, ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya Yusuf masih hidup. Dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tetapi hati Yakub tetap dingin sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub ayah mereka itu. Kata Yakub, cukuplah itu, anakku Yusuf masih hidup, aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Bapak Ibu, setelah Yusuf melihat bahwa saudara-saudaranya sudah banyak berubah, mereka bersatu dan tidak iri hati kepada Benyamin, tidak mementingkan diri sendiri. Bahkan Yehuda menunjukkan sikap bagaimana dia bertanggung jawab. Maka Yusuf pun mengungkapkan jati dirinya. Ia telah memaafkan saudara-saudaranya. Yusuf meminta agar mereka tidak usah menyesal, dan Yusuf mengajak mereka melupakan masa lalu. Yusuf meyakinkan bahwa ini semua adalah rencana Tuhan untuk memelihara bangsa Israel kelak di kehidupan ke depan. Memang kelaparan masih berlangsung, bahkan masih berlangsung lama, kata Yusuf. Yusuf pun segera merencanakan untuk memboyong seluruh keluarga Yakub, ayahnya. Dia sudah menyediakan tanah bagi mereka, yaitu tanah Goshen, tanah pengembalaan. Keputusan ini penting karena kelaparan masih akan berlangsung 5 tahun lagi, katanya. Firaun mendengar kabar tentang saudara-saudara Yusuf. Dia langsung menyuruh Yusuf untuk menjemput Yakub dan keluarganya pindah ke Mesir. Firaun memberi banyak hadiah kepada Yakub. Bahkan Firaun berjanji akan memberikan kepada mereka apa yang paling baik di tanah Mesir, sehingga mereka dapat mengecap kesuburan Mesir. Saudara-saudara Yusuf kemudian melaporkan kepada Yakub tentang keberadaan Yusuf. Setelah melihat semua pemberian Firaun dan Yusuf, Yakub pun menjadi percaya. Dari kisah ini kita dapat mengambil hikmat bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, umat perjanjian, hidup di tengah-tengah dunia ini. Saya menggambarkan Mesir sebagai keadaan dunia kita, dan keluarga Israel adalah umat pilihan Tuhan, saudara dan saya. Bagaimana kita hidup sukses di dunia yang tidak mengenal Tuhan? Yang pertama, mengerjakan tugas-tugas kita sebaik-baiknya, sehingga keberadaan kita menjadi berkat bagi lingkungan di sekitar kita, bagi dunia ini. Seperti Yusuf menjadi berkat bagi Mesir. Karena Yusuf sangat menjadi berkat bagi Mesir, oleh sebab itu Firaun sangat menyayangi dan menghormati dia. Sehingga ketika saudara-saudara Yusuf datang, Firaun pun menyambut dengan baik. Bapak Ibu, kita hidup di negara yang terdapat banyak agama dan kepercayaan. Seharusnya itu tidak menjadi masalah
kalau anak-anak Tuhan mengerjakan tugasnya dengan baik dan menjadi berkat bagi sesamanya. Sehingga timbul respect, timbul menyayangi dan menghormati. Yang kedua, tentunya bicara tentang kerukunan. Berkat Tuhan dicurahkan saat saudara-saudara Yusuf, anak-anak Israel, bisa hidup rukun, bersatu, tidak mementingkan diri sendiri. Ketika ada kerukunan, kesatuan, saling memaafkan, bagaimana Yusuf memaafkan saudara-saudaranya, dan itu terjadi, maka berkat Tuhan dicurahkan. Mari kita, tubuh Kristus, gereja Tuhan, anak-anak Tuhan bersatu, supaya berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Bukankah firman Tuhan mengatakan, sungguh alangkah baik dan indahnya, bila saudara-saudara seiman, diam rukun bersama. Kesanalah Allah memerintahkan berkat-Nya. Bila ada kesatuan, kerukunan, ada berkat dicurahkan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagaimana keluarga Yusuf, anak-anak Israel, diberi tanah Goshen di Mesir, saya ingin mengartikan ini bagaimana kita harus hidup di tengah dunia, tetap menjaga identitas kita. Di tanah Goshen, tanah pengembalaan, mereka hidup dengan cara hidup yang berbeda. Cara hidup orang Israel, umat Allah. Menyembah Tuhan, menjaga kekudusan, tidak hidup dengan cara hidup seperti orang Mesir. Walau demikian, tidak terus menjadi ekstrim, tidak mau bergaul, bukan. Karena justru di tanah Goshen inilah dihasilkan daging domba, hasil ternak, di mana orang-orang Israel lah yang mengelolanya bagi Mesir. Jadi yang ketiga, menjaga kekudusan tetapi tetap bisa harmonis dengan lingkungan dan menjadi berkat bagi lingkungan. Ada simbiosis mutualisme. Biarlah berkat firman Tuhan hari ini memberkati kita semua, menyiapkan kita mengakhiri tahun 2022 dan memasuki tahun baru 2023. Kita punya cara hidup yang diberkati di tengah dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu. Pagi hari ini, kembali kami boleh bangun dalam keadaan sehat, ini anugerah-Mu. Dan Engkau membukakan kebenaran firman yang luar biasa. Bagaimana kami harus memiliki cara hidup sebagai anak-anak Tuhan di tengah dunia ini, Tuhan. Seperti Yusuf dan keluarganya, anak-anak Israel, hidup di tengah bangsa Mesir. Mereka mengerjakan tugasnya dengan baik sehingga menimbulkan respek yang positif, dihormati dan disayangi. Mereka hidup dalam kesatuan yang indah dan hidup dalam kekudusan dengan cara hidup yang menyembah kepada Tuhan, tetapi harmonis dengan sesama karena memberi manfaat bagi lingkungan kami. Di mana kami berada, keadaan harus jadi lebih baik karena anak-anak Tuhan diberkati. Berkati umat-Mu mengakhiri tahun 2022 ini. Biarlah ada syukur yang besar dipersembahkan di ibadah syukur akhir tahun tanggal 31 nanti. Dan itu menjadi modal utama untuk kami masuk tahun baru dengan pengharapan yang daripada Tuhan, pertolongan dan penyertaan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Demikian doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Tetap sehat, tetap semangat. Shalom, Tuhan memberkati.